Jadi bayangkan dengan Abu Tuan almarhum Syekh Muladi Al-Khalidi meninggal dalam usia 43 tahun. Popularnya itu meninggal. Hanya 43 meninggal dalam usia 43 tahun. Lahir 17. Dia meninggalkan isteri 4 dan meninggalkan anak 12 4 perempuan dan 10 laki-laki. Di dua laki-laki sebagiannya nampak gambar ikut gambar. Jadi anak Bandung, anak agam tamu gambarnya. Yang tamu gambarnya adalah sebelumnya pernah jadi pimpinan Darussalam. Sesuai dengan urutan gambar, disesuaikan dengan urutan kepimpinan Darussalam. Mula pertama Alwi Syekh Madwali. Tahun meninggal itu 60. Walaupun meninggal tahun 60, santri perawatannya cukup banyak, cukup cair. Terutama Aceh Utara. Bila yang paling rendah santri itu dari Aceh Utara. Pada ketika Abu Tumin, dulu waktunya masih Aceh Utara. Abu Tumin, kemudian Abul Aziz Samaranga dan sebagainya. Bayangkan petunjuknya. Yang dari sini pada Aceh betul, lewat 2 kilo. Pada Aceh berdiri dalam apa ke Labuan Haji 400 km. Nanti dia. Motor pemuda artinya. Anak motor kan kadang berdua anak motor bus. Motor gerobak, motor barang. Banyak dagang gari dan sebagainya. Berjumlah santri ribuan. Dan berhasil memimpin daya Darussalam pada waktunya. Dan berhasil mencetak ulama-ulama sampai ini. Yang anda mungkin Awiyah sampai Awiyah jelaskan secara rinci nama-nama daripada ulama-ulama kismati tersebut. Cukup banyak sekali, bisa tanya sama Tengku Fauzan. Baik buat langsung pada Syekh Madwali atau buat hanya langsung. Itu contoh yang langsung. Walaupun ada Samaranga, Tengku Muhammad Amin telah Tengku Amin di sini di Pantalau, Abu Tumin, Abu Doran Dami, Abu Ustaz Jabudin Syah Pemala di Medan dan sebagainya. Itu yang langsung dari Darussalam, langsung bud. Dia bertemin bud populatur Darussalam. Sampai sudah alim benar baru kembali ke Aceh. Ataupun anak-anak rohani pada Syekh Madwali ialah ulama-ulama secara tidak langsung mengaji pada Syekh Madwali. Tetapi secara ilmunya pada Syekh Madwali. Itu contoh. Lagi Abu Daud Lam Angin pun Belum Angin Abu Daud pun Pak Abu Aziz pun kan itu dalam Abu Haji. Jadi dengan informasi Kawasan Azimah pun Abu Angin pun bagi Aziz Semarangan pun kita Syekh Madwali dan sebagainya. Dimanapun pesantren di Aceh di Aceh bila kita pelajari, kita teliti dan kita tanya telusuri sisi lain baru berhasil Madwali. Tidak akui. Dan sama dengan apa yang diajarkan dan dikembang luaskan ilmu oleh setiap daya, tidak salah jika dimansubkan kepada Syekh Madwali. Apakah ilmu fikih, apakah ilmu tauhid, apakah ilmu tasawuf, atau ilmu halan, apakah nahwu, apakah ilmu saraf, apakah ilmu badai, apakah ilmu bayan dan sebagainya, silakan pada Syekh Madwali. Maka pantang disebut Al-Waliyah. Benar yang disebut masyhur Al-Waliyah. Al-Waliyah di samping yaitu bahwa majlis yaitu berdasarkan makna daripada surah Al-Maidah ayat 55. Innama waliyakumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Dia lagi-lagi biarpunan cukup jika Al-Waliyah. Jadi kita harus bisa memantaukan siapa pimpinan kita. Al-Waliyah, siapa itu Al-Wali? Allah Ta'ala wali kita. Waliuna. Nabi wali kita. Nama-nama Nabi yang dalam Tuhan ada beberapa, menakut lebih atau 9 yang sama dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ulama-ulama wali-wali juga, Aulia. Jangan Aulia Usalihin, wali 9 dan sebagainya. Nama wali itu dikewalian daripada ulama, daripada Nabi, kewalian daripada ulama. Nabi satu. Lepas kaitannya, hubungannya dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kaitannya pada ilmu ulama ada kaitannya. Terlepas kaitannya kepada ilmu Syekh Muladi Al-Khalidi.
Sekilas untuk diketahui bahawa Syekh Ahmad Ali umur 18 tahun dia merantau jauh. Kita labur di dalam dia 4 bulan sama Abu Syekh buat bangun tua iaitu Haji Muhammad Salim. Kemudian buat di Banda Aceh baru buang kali. Dengan abang ada ulama besar saya dasar buang kali di Banda Aceh. Maka bijaklah suruh Syekh Ahmad Ali hadir untuk badaya posisi peluh bunga. Kebetulan Haji Syekh Haji Hasan Konggali sedang mengajar kitab Jahab Maknun. Tapi sepintas didengar oleh Syekh Ahmad Ali, mungkin kalau dirasakan apa yang disampaikan oleh Haji Hasan Konggali, kajukan saya lakukannya. Hanya besok jabut. Hanya 2-1 jam. Iaitu put babung tadi. Kemudian pindah ke Banda Aceh. Sebagai anak muda di perantauan. Akhirnya kita tengok lakukannya ada satu daerah cukup maju. Iaitu di Ndapuri. Dipimpin oleh Abu Ndapuri. Tuan Najib saya ingat. Ya? Jengkau Solai Ndapuri ya. Ndapuri. Khusus daerah Tengku tersebut di Ndapuri, iaitu memperdalam ilmu tajwid. Usul ilmu tajwid. Tapi ada saudara karena mampu semua kitab. Kalau cerdas, maka video rangkang atau buku beri makan untuk anak, untuk buku kita mempunyai fotografi anak dan sebagainya. Nah, baru mulai jenang. Kemudian yayasan studi, yaitu studi Islam. Salah tentuan yang dipimpin, yang dibentuk oleh Raja Aceh, terutama Raja Aceh anak Aceh besar. Dengan minta-minta untuk putra Aceh yang bisa tak kirim video Kairo, Malaysia, untuk bertuntut ilmu dan dikembangkan di Aceh. Minta, terpilihlah Syekh Ahmad Ali untuk umur 18 tahun. Maka untuk memudahkan Syekh Ahmad Ali ini belajar di Kairo pada waktu yang dibiasakan lebih direct melalui sekolah Normal Islam yang dipimpin oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus di Padang. Maka dikirim ke Padang. Sampai ke Padang kita mau masuk sekolahnya. Anak tu sebulan lebih. Kalau Putibir, tuan ke Putibir, lebih keluar. Bukan dikeluarkan, bukan dipecat. Diminta bio, anak di sekolah di sana. Pakaian. Pertama pakaian barat. Pakai sipiau, pakai nasi. Yang kedua, 95% jalan pelajaran umum, hanya 5% pelajaran agama. Yang ketiga ialah yaitu pertentangan ibadah yang katanya, yaitu hanam kunut, bagi 8 ibadahnya kemudian berkembang. Faham Wahabi itu di kota Padang. Jika anak cocok dengan ilmu yang ditentu oleh Syekh Ahmad Ali, maka ketupi pada sekolah norma Islam. Kemudian keliling-keliling setiap malam melihat mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ulama-ulama haji atau ustaz-ustaz lah katakan. Mungkin ulama jagung nak wajahnya, ustaz-ustaz. Hana cocok untuk apa? Bandung mana mau terlalu, hana mau dikira kayak Wahabi dah lah. Wahabi dah aja. Dikira macam tahu hanya parakan dan sebagainya. Baca kuatnya ujian, banyak kan? Ujian, berpihak baca kuat masjid. Masjidnya sedang diberikan ceramah oleh yaitu bernama Khatib Ali. Khatib Ali ada 2. Khatib Ali yang ada di Mekah. Ini Khatib Ali yang ada di Padang. Ya. Khatib Ali di Mekah pun juga orang Padang Sumatera Barat. Dia tengok, oh nyempah tak. Baik nama kitab yang diajarkan maupun cara ibadah setelah salat cocok. Maka diperkenalkan diri sendiri oleh Syekh Ahmad Ali kepada Syekh Khatib Ali yang ada di Padang. Kata Syekh Khatib Ali, kebab pesantren. Nah pesantren ada di kota Padang. Dia dari kalau Syekh Ahmad Ali nya ilmu ke dalam, walaupun membuka sekolah dun ketagalah yang ke-20 dun berkahwin dengan anak kumpulannya. Itu sama tuan, anak kumpulannya tahu nyangkutnya tuan yang ceritanya. Jadi mengkawin dengan anak kumpulan ulama besar di Padang itu Umi Rantuan. Maka dibawa Umi Rantuan di Padang ini dibawa ke Aceh. Jadi Umi Rantuannya itu yang paling banyak anak. Muhyiddin Wali, Halimah Wali, Ahmad Wali, Jamaluddin Wali, Husain Wali, Husain Wali, paling ramai. Dan kemah bukan berlebihan ataupun tamah-tamah. Ulama yang legend ulama pun daripada Bumi Padang.
Dan dia ulamakan, dia biarkan. Iaitu Muhyiddin Wali, kemudian Tuan, yang ketiga urusan wali, yang penutur bukan urusan wali. Jadi urusan wali itu pimpinan, urutan pimpinan Darussalam setelah meninggal Syekh Muhammad Wali digantikan oleh Muhyiddin Wali. Muhyiddin Wali adanya umur 25 tahun kahwin. Jadi kemudian 2 tahun memimpin Darussalam, Abang Dr. Muhyiddin Wali mendapat beasiswa dari Menteri Agama katanya untuk menyambung pelajaran atau jabut nama ilmiah kita UKAIO.